Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Yaqwa yang senantiasa dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat, melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Maka selayaknya kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, ini saya sedang berada di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMP Islam Al-Azhar 14 Maret. Ya, di depan sana itu banyak sekali lalu lalang mobil, motor, dan juga ada kedai di situ dan ramai sekali ya. Mohon maaf jika agak terganggu. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pendidikan. Memang pendidikan itu bukan segala-galanya, namun segala-galanya dari pendidikan. Seperti dalam salah satu hadis, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ada hadis lagi, thalabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, di situ sudah jelas bahwa belajar atau menuntut ilmu itu dari mulai ayunan, dari mulai kecil sampai ke liang lahat. Artinya kita belajar terus menerus seumur hidup kita. Nah, belajar atau pendidikan itu sebetulnya mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu fitrah sebagai sosok manusia yang mengenal Tuhannya. Pendidikan itu bukan suatu paksaan. Artinya anak-anak dididik itu bukan selayaknya kertas putih yang bisa kita coret-coret seenak kita sebagai seorang pendidik atau sebagai orang tua. Namun kita hanya sebagai motivator, kita hanya mendorong, atau istilahnya kalau itu sebuah buku, peserta didik atau anak didik itu sebuah buku, atau anak kita itu sebuah buku, sebetulnya sudah ada tulisan-tulisan yang semula jadi sudah Allah berikan kepada seorang manusia melalui bakat, minat. Nah, kita sebagai pendidik hanya bisa menebalkan apa yang sudah tertulis di buku tersebut. Jadi kita tidak bisa mengubah seseorang seperti yang kita inginkan. Justru kita menggali sejauh mana potensi anak-anak kita untuk kita kembangkan. Jadi sebetulnya kalau mengenal perilaku anak itu, tidak ada anak yang bodoh.
Karena masing-masing anak, masing-masing manusia diberi kemampuan yang berbeda. Nah, terkadang kita sebagai pendidik lupa ya bahwa anak-anak masing-masing memiliki bakat, minat yang berbeda. Kita sering menyamakan anak, kita sering menyamaratakan atau menyeragamkan, padahal tidak akan bisa untuk diseragamkan. Maka yang namanya anak itu, yang namanya pendidikan itu adalah mengembalikan fitrah manusia sebagaimana dia adanya, bukan mengubah, apalagi memaksa anak kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Misalkan ada seorang ayah yang pintar di matematika, tetapi anaknya tidak pintar di matematika, ya tidak bisa dipaksa. Kemungkinan dia menurun kepada ibunya. Jadi di situ letak pendidikan. Jadi seperti kita menyemai bibit ya di salah satu ladang, dia sudah jelas bibitnya apa, padi kah, bibit jagung kah, atau apapun. Nah, pendidik itu tugasnya menghilangkan gulma, kemudian menyemai, menyiram, memberi pupuk, bukan mengganti. Dia sudah bibitnya padi, diminta untuk mau jadi bibit jagung, tidak akan bisa. Maka ketika seorang pendidik masuk dalam satu kelas, ada 30 murid, maka seorang pendidik harus bisa memahami desain karakter 30 murid yang berbeda. Itulah luar biasanya guru, sehingga peran guru sangat luar biasa. Walaupun kemarin diterpa pandemi, kemudian anak-anak PJJ bisa melalui Google mengambil ilmu melalui internet dan sebagainya, tapi insya Allah peran guru tidak bisa tergantikan. Itu sudah terbukti ya. Jadi orang tua ingin anaknya tetap belajar di kelas didampingi oleh guru, walaupun banyak sekali sumber ilmu yang ada di internet, guru tidak bisa tergantikan. Nah, di situ yang selanjutnya adalah, yang tidak kalah penting adalah guru itu menjadi teladan bagi murid-muridnya, tentunya teladan yang baik. Jadi ketika kita hanya ngomong saja tidak memberikan teladan, maka seorang anak akan agak susah mengikuti perintah kita. Tetapi kalau kita melaksanakan apa yang kita omongkan, apa yang kita sampaikan, di situ murid insya Allah akan melakukan apa yang kita lakukan. Misalkan seperti saya, guru bahasa Indonesia, saya bilang anak-anak baca, literasi, tapi saya tidak pernah membaca. Walaupun anak-anak tidak melihat, saya tidak pernah membaca, tidak pernah berliterasi, maka akan sangat sulit. Tapi ketika saya sudah melakukan, kemudian saya sampaikan ke anak-anak, itu insya Allah akan lebih mudah. Demikian saja sekelumit tentang sekolah dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.